Oke, lanjut tadi ya. Ini kelas apa tadi? Oke, bisa dimulai? Kita pura-pura dari awal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke materi baru terkait berbasis komputasional di bab 2 ya. Sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah ilmuku dan pikiran kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kita biasa absen dulu. Sekarang tanggal berapa? 25. 24 bulan Desember 2020. Oke. Alfa Amara yang suka marah-marah ya. Akila Aska Bagis Bayus gak masuk ya. Minggu lalu dia gak masuk. Masih sakit dia apa gimana? Kemarin ada deh. Kemarin dia masuk gak? Masuk tapi sakit. Ada yang suka membuli. Di antara langit. Amin. Cika Dewa Ribullah Patar. Patar kemana Patar? Demam juga. Ini hampir 2 atau 3 minggu kali ya, atau sebulan kayaknya. Banyak sekali yang sakitnya itu demam. Emang virusnya sedang apa ya? Kayak lagi meronta-ronta. Virusnya lagi berkembang dia kan cepat banget kayaknya ya. Jaga kesehatan, kalau mau ke mall pakai masker kalau bisa. Ya. Jadi bapak kalau bapak gak usah pakai masker. Nah, oke lanjut. Haikal. Anem. Kendra. Kansa. Tidak lagi masa tidak mulu. Malik langsung masuk ya. Kemana dia? Dia mau lagi juga. Kan kata bapak udah bilang biasa DSD itu PJJ kelas 6. Ada yang kena campak atau cacar ya bapak lupa lagi. Cacar ya. 20 orang. Baik. Jaga kesehatan. Nika. Alfi. Dava. Nabila, Naila Winnie, Endepo, Sakira, Sakuela, Sydney, Farisa, Yasmin. Oke. Nah, mudah-mudahan yang sakit, siapa tadi sakit tuh? Si Bayu, Malik, sama Fatar ya? Fatar sakit berapa Fatar? Oh, 3 orang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kesehatan serta bisa bergabung lagi bersama kita belajar di kelas. Amin. Oke, kita akan langsung masuk ke materi berpikir komputasional dan Bapak tambahin etika AI. Ya, etika AI. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu berpikir komputasional?
Berpikir secara komputer. Bagus. Ada yang tahu cara kerja komputer? Enggak, cara kerja komputer bagaimana? Cara kerja komputer. Bagi yang suka nonton YouTube, terus suka nonton balap, ya suka nonton balap, ketika dia buka YouTube lagi, kira-kira gambar apa yang muncul? Apa? Balap. Bagus. Ketika dia sedang mencari musik, tapi musik kesukaan dia itu K-pop, ya K-pop, entah apapun itu, ya entah itu misalkan EXO, ya atau Super Junior atau apapun itu, yang dia dengarkan itu terkait lagu-lagu apa? Lagu-lagu Korea, misalkan. Nah, ketika dia buka YouTube, ya buka YouTube, kira-kira gambar yang muncul apa? Musik-musik K-pop. Kalau bapak apa ya kira-kira? Kita buktikan. Bapak apa? Bapak biasanya munculnya apa? Kita buka YouTube. Kalau bapak apa? Kita buka YouTube. Bapak udah gak main TikTok, gak main Instagram, gak main Facebook. Bapak hanya main Facebook, hanya main YouTube. Kalau bapak munculnya satu, itu sama-sama tiga. Oh kayak gini ya. Berarti bapak sukanya nonton apa? Highlight bola. Ya. Lagu-lagunya apa? Lagu enak didengar, santai gitu. Terus tapi akun bapak ini biasanya tertaut juga sama akun TV yang di rumah. Jadi istri bapak pakai, anak bapak pakai. Coba kita scroll ke bawah ya. Oh, ada juga MPL, aku juga suka nonton MPL. Ya. Enggak nih. Bapak tinggal sejati. Nah, tuh kayak apa? Kayak sejarah-sejarah, bapak juga suka sejarah-sejarah. Bilangan Seven bapak juga suka. Ya. Lagu-lagu K-pop juga bapak suka. Betul istri ya. Lagu-lagu India juga bapak suka dengar. Kebanyakan YouTube bapak, kebanyakan YouTube bapak ini biasanya bapak nonton apa aja biasanya? Bola, enak bola, apa lagi? Lagu, MPR, apa lagi? Tutorial, bagus. Sejarah, zikir, itu juga bapak suka dengerin. Kalau lagi subuhan, ya dan seterusnya. Nggak tahu. Itu biasanya hasil algoritma. Entah bapak ngomong di HP lagi ngomongin apa dan lain sebagainya. Entah ada tugas kayak barusan kayak tugas hari ini, ya misalkan terus terdengar karena handphone kita itu biasanya kalau kalian download aplikasi, ya entah TikTok, Instagram atau apapun itu, kalian biasanya pas install itu harus mencentang sesuatu. Ya pas download TikTok tuh misalkan download TikTok. Nah sebelum kalian bisa scroll itu kan biasanya kalian harus apa? Harus centang dulu, bener gak? Ya kan? Dengan mencentang ini Anda menyetujui bahwa TikTok dapat merambah kamera, galeri, mikrofon, gitu kan? Ya kan? Nah, kita kalau ngomong tuh terdengar oleh handphone kita, ya. Nah itu bisa apa? Bisa terbaca oleh Google. Makanya iklan yang suka muncul di aplikasi kita itu kok kayak mengerti kita banget gitu. Kita lagi butuh handphone misalkan, ya kita ngomong ke depan handphone itu tuh terdengar atau lagi searching dan sebagainya, kita buka TikTok atau buka aplikasi apapun itu tiba-tiba muncul iklan handphone, bener gak? Atau lagi cari skincare atau lipstick atau apapun itu lip balm, tiba-tiba muncul iklan, bener pas banget gitu kita lagi cari, tiba-tiba juga tiba-tiba ada. Itu apa? Itu karena kita menyetujui kalau kita lagi dalam aplikasi, menyetujui kamera bisa diramu oleh aplikasi tersebut, ya suara, galeri, kontak, bahkan lebih parah lagi, ya makanya nanti kita akan singgung keamanan etika dan keamanan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan istilah AI. Ini juga termasuk AI, cuma namanya ini algoritma. Nanti kita bahas karena kita kan belajar terkait berpikir komputasional. Oke, lanjut dulu. Oke,
situ. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini. Ya, terkait apa? Terkait belajar berpikir komputasional. Yang pertama, Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional seperti apa. Ya, nanti kita bahas. Terus, menerapkan berpikir komputasional untuk masalah sederhana. Entah mengerjakan PR yang begitu banyak. Belum lagi kayak 2 atau 3 minggu ke belakang banyak sekali matematika bahasa Indonesia IPS di minggu yang sama. Pusing, Pak. Betul kan? Betul kan? Ngalamin. Gitu kan? Banyak sekali tugas. Belum lagi kalau tugas-tugasnya banyak. Ada pelajaran yang sama hari ini, misalkan hari Rabu. Yang pertama matematika, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat Indonesia, yang kelima Al-Quran. Semuanya ada tugas. Ya, matematika 10 soal, fisika 15 soal, biologi harus menghafalkan 1 lembar dan sekian, nama-nama ilmiah dan sebagainya. Al-Quran harus setoran hafalan 10 ayat. Pusing nggak tuh? Begadang semalaman kayak gini. Aku tidur atau tidak? Jalan ke sekolah tuh gini, buka mobil atau apa? Turun dari motor, jalannya kayak gini. Aku adalah zombie. Semalaman begadang ya, belajar. Ya banyak sekali tugas. Nah, kita bisa apa? Bisa menerapkan berpikir komputasional untuk masalah sederhana. Kayak menyelesaikan tugas. Bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan cepat? Ya, entah kita menempatkan masalah-masalah itu dengan masalah yang lebih sederhana dulu. Contohnya kalau fisika ini mah soalnya banyak tapi kayaknya kerjanya cepat. Fisika dulu deh kerjainnya misalkan gitu. Itu nanti kita akan belajar itu. Ya, akan belajar itu. Sama halnya dengan strategi dan lain sebagainya. Ya, atau yang main busa dan sebagainya, catur dan sebagainya, itu kan butuh strategi kan? Ya kan? Kamu ngorbanin kuda tapi dapat apa? Tapi dapat menteri kan lumayan. Ya kan? Kamu ngorbanin benteng tapi dapat menteri kan lumayan. Ya kan? Nah, itu nanti kita belajar itu. Terus, mengidentifikasi risiko dan etika dalam penggunaan AI. Ya. Oke. Ada yang pernah lihat foto AI? Angkat tangan. Video AI juga? Ada yang pernah lihat? Oke. Musik dari AI pernah dengar? Belum pernah. Oke. Sebutin foto AI apa yang pernah kamu lihat? Foto apa? Keluarga. Apa bentuknya keluarga? Tapi itu AI. Hah? Tungtung kasarut. Tungtung sahur. Apa tuh? Tungtung sahur apa? Jadi foto pentungan. Oh. Jadi animasi. Oh iya. Kalau video? Video apa? Joget-joget. AI. Kucing joget-joget. Mungkin nggak ada kucing joget-joget. Bola balik. Mungkin nggak ada kucing joget bola balik. Ya kan? Kalau ada berarti itu kucing asli apa AI? Yang lebih parah lagi, kalau ada video atau foto AI yang menjerumus ke ranah fitnah. Contohnya ada yang pernah tahu atau yang pernah dengar atau yang pernah lihat foto atau video tapi ujung-ujungnya malah bentuknya jadi fitnah atau jadi jadi hoax. Apa? Suara? Tapi seolah-olah dia yang buat. Oh bagus, fitnah. Atau Bapak kasih contoh yang lebih hits, yang masih hits, mungkin masih hits sampai sekarang. Waktu tanggal 25 Agustus kemarin, ada video Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa apa? Coba kamu tahu? Apa isinya? Yang berpidato Bapak mengatakan dia apa? Tahu? Judul, bukan itu. Ya kan? Saya tahu Pak. Jadi dia itu ngomong kalau guru itu beban keluarga. Bagus, bukan negara. Bagus, dia tahu tuh. Dia mengatakan, Sri Mulyani mengatakan Menteri Keuangan kita sebelumnya, dia mengatakan di depan banyak orang bahwa katanya begini. Guru beban negara. Padahal aslinya
gak gitu. Hah? Padahal aslinya gak gitu. Itu hasil buatan AI. Itu hasil buatan AI, itu hoax. Itu deepfake. Deepfake. Ya, itu apa? Itu hasil karya AI. Yang menjadikan akibatnya apa? Karena ada video itu. Rumahnya dijarah. Good job. Kan kalian sadar juga berita-berita ya. Akhirnya memang rumahnya dijarah. Korban apa? Korban AI. Ya. Kamu apa? Kamu ikut ke rumah Saroni? Ya, gak boleh. Menjara, maling itu dan sebagainya itu bukan hak kita. Kalau kita mengambil yang bukan hak kita, dapat dosa. Tapi sekalipun mereka berbuat kesalahan, tetap cara seperti itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Menjara-jara dan sebagainya, merusak mobil. What a Mr. Simple apa gitu ya? Gak boleh, gak bisa. Naik mobil, lempar mobil, diinjak, digulingin itu mobil. Iya, yang di itu dia apa ditaiki, diinjak dan sebagainya. Dia dihancurin. Berenang juga deh, berenang. Berenang suka demi Allah, bakal lihat videonya. Kapan lagi berenang di rumah mewah, buka baju. Lanjut. Terus menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan AI. Gunakan AI itu untuk hal bermanfaat. Jangan fitnah siapa? Si Alfi atau si Mika. Si Mika lagi boker di tangga. Pokoknya disebar, ya. Ya, pura-pura moto si Mika. Akhirnya apa? Tolong buatkan ini anak seolah-olah dia boker di tangga. Ini foto tangganya. Disebar ke grup apa? Ke grup apa? WA grup kelas yang lain punya grup lagi sama teman-temannya apa? Kelas sebelahnya disebar lagi ke kelas sebelah. Wah, gak mau sekolah dia, yakin. Sekalipun dia gak ngerasa berbuat seperti itu. Tapi pernah ya Mika ya? Oh enggak. Lanjut. Oke. Siapa yang pernah pakai ChatGPT atau filter foto AI di Instagram, WA atau apapun itu? Pakai ChatGPT buat apa? Nyari tugas MTK, nyari jawaban MTK. Kamu? Bikin foto aneh-aneh. Contoh foto aneh-aneh apa? Kecoa. Mika apa Mika? Nyontek. Pernah? Bikin apa? Hah? Oh, soal MTK. Apa? Cari jurnal. Oh, bagus sekali. Jurnal tentang apa? Jurnal yang pernah cari? Hukum. Kamu mau jadi hakim? Enggak. Tapi kamu suka terkait hukum. Kamu ngapain? Pakai ChatGPT. Dari nama? Enggak. Tentang apa? Bahasa Korea. Oke, bagus. Oke, rata-rata kalian ya pakainya ada yang iseng, ada yang buat mempermudah tugas kalian. Ya, contohnya di matematika, entah nanya rumus ataupun nanya langsung jawabannya. Ngapain nanya rumus? Kita semuanya tanya jawabannya ya. Tapi kalau kayak gitu gak boleh sebetulnya. Nanti kalian akan terbiasa. Ya, kalian gak akan memahami apa makna dari proses. Apa makna dari sebuah proses. Seperti halnya EXO yang dari bawah terus naik akhirnya jadi terkenal. Ya, lagu-lagunya mulai hits. Apalagi yang lagu apa? Love Song. It's the love song. Udah lanjut. Filter foto atau AI. Kalian pakai filter foto biasa buat apa? Nutupin jerawat? Nutupin aib kalian atau apa? Atau pakai karakter? Oni-chan, alias. Pernah kayak gitu kan? Ya, ada yang di sini yang pakai apa? Ada yang apa yang telinganya kayak anjing, sini kayak babi. Gitu kan? Ada filter apa? Filter banjir. Ada filter nangis juga ada. Oke. Rata-rata semuanya pernah pakai AI. Ya, rata-rata semuanya pernah
pakai AI, ya, pakai AI. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke. Konsep berpikir komputasional bisa dilihat di buku, sambil dilihat buku mana buku bapak tadi mana buku bapak buku mana buku bapak? Iya. Ya, 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama decomposition atau dekomposisi. Nah, dekomposisi itu apa? Good job. Pendekatan memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya kayak tadi. Hari Rabu banyak tugas, matematika ada tugas, fisika ada tugas, kimia ada tugas, biologi ada tugas, Al-Quran pun ada hafalan. Ya, kamu pecahkan tuh masalah-masalahnya. Gak mungkin kan dikerjakan sekaligus, benar tidak? Benar tidak? Benar apa benar? Yang benar angkat kaki, angkat tangan. Benar kan? Gak mungkin dikerjakan dalam waktu yang sama dikerjakan sekaligus dan beres sekaligus. Kamu harus apa? Pecahkan masalah besar tersebut. Ini kan masalah besar nih. Tugas semua ini menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya, kamu analisis dulu. Oh, tugas yang paling banyak mana aja? Kamu mau dikerjain dari tugas yang paling banyak dulu atau yang paling sedikit dulu? Oh, pas saya mau bertemu yang paling banyak dulu. Berarti pertama kerjain dulu misalkan fisika. Kedua, habis itu baru misalkan biologi. Ketiga, habis itu baru deh kerjain matematika. Al-Quran, hafal Al-Quran mungkin setengahnya di sini, nanti setengahnya lagi di kelas. Apa seperti itu misalkan, ya. Itu kan dekomposisi. Ya, dekomposisi. Ya. Memecah masalah besar menjadi apa? Menjadi masalah-masalah kecil. Sebenarnya tadi tugasnya dibagi-bagi. Contohnya kayak gini. Contoh lagi. Ada 5 orang, ya, ada 5 orang dengan apa? Dengan nilai matematika yang berbeda-beda. Ya, dengan nilai matematika yang berbeda-beda. Mana dari spidol Bapak? Spidol. Mana spidol dari spidol? Ya, enggak ada spidolnya. Misalkan kayak gini. Dapat nilai 50. Matematika ya. Dapat nilai 50. Dapat nilai 60, dapat nilai 80, dapat nilai 90, dapat nilai 100, ya. Terus kalian dekomposisi, pecahkan masalah-masalahnya, ya, dari apa? Dari semua nilai itu, dari 5 orang itu. Kamu bisa urutkan nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata. Tuh, kamu bisa apa? Kamu bisa pecah-pecahkan tuh. Nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa, nilai apa? Rata-ratanya berapa, ya. Terus yang masuk golongan baik, cukup, terus apa, kurang siapa aja, yang di bawah KKM siapa, yang di atas KKM siapa, itu disebut dengan dekomposisi. Kami dilihat bukunya, ya. Atau kalau kamu mau nyikat gigi, ya, biasanya urutannya kayak gimana nyikat gigi? Urutannya dari awal. Ambil sikat gigi. Ada yang ambil odol dulu baru sikat gigi? Ada aja kan? Ada. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang dibasahin misalkan sikat giginya, ada yang enggak, benar kan? Ada yang gosoknya dari apa? Begini. Ada yang cuma begini doang karena sikat giginya muter sendiri kepalanya nih. Ada kan? Ada kan? Ada. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nanti kita apa? Nanti kita dekomposisi. Masalah kita adalah ingin apa? Gigi kita sehat. Kita sehat lagi belum tidur. Hawanya itu sedap sekali. Harum ya. Ya. Terus mengenali pola. Dengerin. Hari Rabu polanya suka banyak tugas. Misalkan, ya, Rabu depan harus dikumpulin. Kenalin pola tuh, setiap hari Rabu banyak banget tugas. Berarti sebelum hari Rabu kamu harus nuntut nyicil apa?
nyicil tugas tadi dicicil ya. Kayak ini nih, kayak kelas kita berpola nih, lihat penempatan CPU, penempatan monitor berpola kan, gak ada yang di sini, gak ada yang madep sana, 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 gak ada, semuanya rata madep sini berpola, ya kan? Mejanya, kursinya semuanya berpola, ya, berpola, lihat tuh, berpola, keramik berpola, gorden berpola, lihat tuh polanya bergelombang, lihat bergelombang kan? Bergelombang itu berpola. Sama aja dengan hidup kalian pasti berpola. Tiap 7 pagi kalian berangkat kalau sudah sampai sekolah. Ya berarti sebelum jam 7 pagi itu kalian sudah harus siap-siap segala macam, dari buku, pakaian, badan, udah mandi segala macam, sarapan sebagainya. Jam 7 udah harus sampai di sekolah. Kalau kalian memahami pola itu, gak mungkin kalian bangunnya setengah 8. Benar gak? Benar kan? Apalagi kalian ada kewajiban subuhnya harus apa? Harus sholat khairun minan naum. Sholat dulu, baru sholat, habis itu apa? Mandi, siap-siap dan sebagainya. Berdakan. Ya? Ya kan? Iya. Itu pola tuh. Kalau kamu memahami pola, kamu akan apa? Akan menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan lebih efektif dan efisien. Sama hanya dengan tugas-tugas apa? Tugas-tugas harian kalian. Ya? Terus, abstraction, fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting. Maksudnya apa fokus pada hal penting? Bapak contohkan. Misalkan, sambil dilihat di buku. Ya, sambil dilihat di buku. Misalkan begini. Kamu belanja sesuatu, ya. Belanja tulis perlengkapan sekolah. Misalkan belanja buku tulis, belanja pulpen, belanja penghapus, belanja spidol warna, belanja tip X, itu misalkan totalnya sekitar 98.000, ya, 98.000. Nah, kamu fokus kepada hal penting. Kira-kira hal penting apa dari pembelian kamu tadi? Yang paling penting apa? Totalnya kan? Kamu habis berapa totalnya? Terus barang yang paling mahal apa? Biasanya gitu kan? Kamu kalau lagi belanja nih ke mall, lagi shopping, ya, enteng belanjaan, fokus kamu adalah gua hari ini habis berapa nih? Sama apa, baju mana yang paling mahal, atau benda apa yang paling mahal kita beli hari ini? Biasanya gitu kan? Iya kan? Iya. Fokus kepada hal yang penting. Sama hanya dengan apa? Dengan tugas-tugas. Ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan kalian tiap hari. Fokus kepada hal yang penting. Contohnya genting mana? Orang yang ngomongin kita, teman kita, julid ke kita, si itu mah begini. Kita mah gak usah hiraukan. Kita mah fokus kepada tujuan kita, meraih cita-cita kita demi masa depan bangsa dan negara yang merdeka, bebas narkoba. Allahu Akbar. Ya kan? Fokus. Si Haika dijulitin sama si Miko. Tenang Haika. Gak usah dihiraukan, kamu fokus tujuan kamu, fokus ke depan, jangan ke samping. Kalau ke samping kamu jalan, pegang, fokus. Ada yang julid, gak usah dihiraukan. Ada yang ngomongin kita jelek dan sebagainya, gak usah dihiraukan. Kita fokus dengan tujuan kita, fokus ke diri sendiri. Mereka fokus ke kita mah fokus membangun menata masa depan kita. Allahu Akbar. Ya, awas. Nah, yang terakhir algoritma. Sekarang buka Excel. Bapak pengen tahu. Buka Excel. Tuliskan cara kalian yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini 1 2 ya, sebelah sini 1 tambah ini 1 2. Tuliskan langkah-langkah kalian nyikat gigi sampai beres. Dari sini ke sini pernah masak mie rebus? Nah, gak pernah. Mie goreng boleh. Mie rebus apa? Mie rebus saya. Atau mie goreng. Ya udah, bayangin aja. Kamu tulisin langkah-langkah masak nasi goreng, mie goreng.
Dari sini kamu ke sini, tulisin langkah-langkah 1 ke bawah, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4 di Excel, di workbook di workbook kosong. Tulisin langkah-langkah sikat gigi kamu dari awal sampai beres. Coba. Ya, Excel aja boleh. 1, 2, 3, 4, 5 apa gitu. Coba. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kamu masih sikat gigi. Kamu sama ini langkah-langkah sikat gigi dari awal sampai beres. Dari sini sampai 2 baris itu langkah-langkah bikin nasi goreng dari awal sampai mau dimakan. Langkah-langkahnya kamu sikat gigi. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kita akan menyusun langkah sistematis yang disebut dengan algoritma. Ya, algoritma. Algoritma. Coba. Algoritma. Yang mudah angkat tangan ya. Yang mudah angkat tangan. Yang mudah angkat tangan. Tulis 1, 2, gak usah rapi. Nanti itu gak akan di-set. Gak usah rapi. Nanti gak akan di-set. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, kalau ada 10 cara, berarti 10 cara, kalau 2 cara, ya 2, kalau 3 ya 3. Ya. Jangan nyampe ke temannya ya. Ini kebiasaan kalian. Yang pernah masak mie digoreng, boleh tuliskan langkah-langkahnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya. 1, 2, 3 tengah boleh. Gak usah rapi. Iya, nasi goreng. Kalian bikin nasi goreng. Nasi goreng, mie goreng. Nasi goreng mulu, apa ya? Apa? Lebih baik lapar perut daripada lapar pengakuan orang lain. Jangan buktiin diri kalian ke orang lain, kalian bisa apa, kalian hebat apa dan sebagainya ke orang lain. Jangan buktiin ke diri kalian sendiri. Kalian fokus ke diri kalian sendiri. Ya, yang ini dia yang apa? Cuek aja. Bapak dipanggil ganteng, kasep, soleh, kita biasa lagi bapak cuek. Ya, cuek aja. Kita fokus ke diri kita, memperbaiki diri kita. Mengembangkan keahlian kita. Fokus kita, cita-cita kita semuanya fokus ke diri sendiri. Ada yang udah? Yang udah angkat tangan? Yang udah angkat tangan. Udah. Oke, bagus. Udah. Siapa namanya? Amara. Coba yang sikat gigi ya. Yang sikat gigi, bila langkah-langkah yang Bapak ini sama, ya angkat tangan. Yang sikat gigi ya, yang digoreng tar dulu. Jadi kita lihat yang tidak Amara. Langkah-langkah menyikat gigi yang pertama. Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Angkat tangan kalau sama. Kalau pas sama enggak? Enggak sama. Kamu enggak sama juga. Sama. Oke. Apa? Enggak apa-apa. Mau dipisah mau disatuin berarti sama kan? Berarti langkah 1 dan 2. Ya, ulangi. Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Yang sama? Oh, beda. Kamu apa? Hah? Ambil sikat gigi dulu. Oh, kamu sikat gigi dulu. Ya sama, ini juga ambil sikat gigi. Hah? Oh, ambil sikat gigi, oh itu yang kedua. Yang kedua, buka pasta gigi dan tuang pasta gigi ke sikat gigi. Sama, buka sikat gigi atau ambil sikat gigi. Pasta gigi sama, apa beda? Yang ketiga, mulai menyikat gigi. Ini Amara dari basahin. Ya. Terus kumur-kumur bersihkan mulut setelah menyikat gigi. Selesai. Sama? Beda ya? Coba. Sama apa? Ambil sikat gigi. Basahin sikat gigi. Sama. Terus ambil pasta gigi. Oke, sama.
Tuang pasta gigi ke sikat gigi. Sama lagi. Terus sikat gigi sampai bersih. Mulai menggosok-gosok, sama juga. Terus sikat ke kiri dan sikat di tengah. Oh dia mah agak rinci, sikat ke kiri, ke tengah, ke kanan, gitu ya. Terus lalu buang bekas pasta gigi atau kumur-kumur. Bersihkan, selesai. Sama. Nah ini disebut dengan algoritma langkah-langkah, ya. Disebut dengan langkah-langkah. Yang ngasih tuh ayam mie goreng sampai selesai. Udah. Coba sini kan nih ya yang sama angkat tangannya yang mie goreng ya, yang mie goreng ya. Yang pertama, siapkan air dan air panci emang ada air panci. Siapkan air, panci dan mie. Sama, siapkan. Mie doang. Gak apa. Terus masukkan air ke panci. Lalu panaskan air sampai mendidih. Oke. Buka bungkus mie. Wah, berkelinci sekali kau ya. Lalu tuangkan mie ke air yang mendidih. Oke. Tuang bumbu ke mangkok. Oh, pas minyak udah dimasukin ke air mendidih, dia mah buka bungkus bumbu, tuangkan ke mangkok. Terus tunggu sampai matang. Oke. Setelah matang, saring mie. Oke. Biasanya suka begadang kayak gini. Dan tuangkan mie ke mangkok. Oke. Tuangkan sedikit air ke mangkok. Kalau sini kan ditambahin air dikit di gorengnya. Direbus. Kamu kan tadi bilang ini goreng. Lalu aduk sampai rata, selesai. Nah ini kan algoritma, tapi kenapa algoritmanya bisa berbeda-beda? Karena tergantung ini nih, lihat polanya sama fokus kamu. Fokus kamunya kemana? Nah Bapak akan hari ini kita akan belajar terkait itu. Kita akan fokus ke hal-hal yang benar-benar urgent, sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah tahap bertahap, langkah demi langkah. Terus sejengkal demi sejengkal. Sampai sampai semua masalahnya selesai. Kamu tidak kabur dari masalah. Jadilah pria sejati seperti Pak Asep yang ada di Amalina. Hidup Pak Asep. Hidup Pak Asep. Jangan kabur dari masalah. Tugas-tugas itu kan masalah, bener gak? PR, ya kan? Tanggung jawab kalian dari nilai itu tanggung jawab. Itu tugas, itu masalah. Tapi masalah itu harus kamu hadapi. Jangan lari, harus tanggung jawab. Nih, misalkan kayak gini, decomposition. Memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Contoh, ambil piring, masak telur, tuang, minum. Ambil piring, masak telur, tuang, minum. Ini misalkan menyiapkan sarapan. Ya, menyiapkan sarapan. Nah, misalkan dekomposisinya kan, kamu kan biasanya makan kan pasti pakai piring kan? Mungkin pakai tangan. Ini. Atau pakai wajan gede, pasti pakai piring. Terus, masak telur. Terus, kayak masalah nuangin air buat minum. Ini apa dipecah-pecah tuh? Mau sarapan. Ya, mau sarapan dipecah-pecah. Pegang kondisinya atau apa? Atau polanya. Urutannya hampir sama tiap pagi. Tiap pagi kamu sarapan di jam yang sama, mandi di jam yang sama, sholat di jam yang sama, itu pola. Kadang-kadang kalau bulan dan sebagainya agak jauh, beda. Tapi biasanya pola ini tuh hampir terjadi tiap hari kalau mau sarapan. Kalau misalkan berangkat kerja jam 6 pagi, misalkan. Nah, sebelum jam 6 pagi itu Bapak sudah mandi dan sebagainya. Ya kan? Terus minum dulu sesuatu, atau kalau bisa sarapan dulu. Terus nyiapin anak dulu biar dititipin sama mertua Bapak dan sebagainya. Itu pola, tiap hari akan terulang. Ya. Terus, urutannya bersama tiap pagi. Polanya. Setiap pagi kamu menyiapkan ini. Ulangi. Setiap pagi kamu menyiapkan ini. Piring, masak telur, atau masak nasi goreng, atau apapun itu, masak roti dan sebagainya, tiap pagi kamu lakukan. Polanya sama. Nah, di sini abstraksinya atau apa abstraksinya itu tadi abstraksi ya. Fokus ke langkah penting. Sarapannya mau apa? Masak telur. Nyiapin piring kan gak penting. Bener gak? Nyiapin piring, ngelap meja, nyiapin kursi, nyiapin pantat buat duduk, kan gak penting, ya kan? Fokusnya kemana? Masak telur. Kalau di sininya kamu sarapannya masak telur, atau nasi goreng atau roti, berarti di sini masak roti, ya kan? Ini fokusnya, kamu fokus.
deh. Ambil piring atau kamu kalau mau lebih detail lagi kayak si Mika tadi, kamu kalau mau masak telur, ya siapkan wajan, siapkan minyak, siapkan telur, pecahkan telur jadi 2, jangan jadi 4, nanti kemana-mana 2 aja pecahnya, ya. Terus masukkan ke wajan, kayak apa? Misalkan panaskan dulu wajan, ya, masukkan minyak, tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, masukkan telur, masukin bumbu dan sebagainya, atau telur ceplok, ya. Itu kan ada langkah-langkahnya. Sama halnya kayak tugasnya banyak, kamu susun langkah-langkahnya. Oh, karena setiap hari Rabu aku suka ada tugas, aku sebaiknya hari Kamis aku cicil tugasnya. Apa dulu ya? Oh, fisika dulu. Hari Kamis aku cicil. Oke, hari Jumat besok aku pulang sekolah mau ngapalin Al-Quran dulu karena Jumat berkah. Hari Sabtu dan Minggu aku gak mau main dulu sebelum ngerjain dulu biologi. Aku mau menghafal dulu biologi setengahnya aja lumayan, baru dia bisa main. Tuh, susun algoritmanya. Kamis kerjain biologi misalkan, Jumat Al-Quran, Sabtu sebelum main ngapalin dulu amalan biologi setengahnya. Itu algoritma. Sehingga kamu akan fokus tugas-tugasnya semuanya terkerjakan. Ya. Ini disebut dengan apa? Berpikir komputasional. Oke, kita masuk dulu ke sini. Etika dan risiko AI. Ya, manfaat AI, ChatGPT di apa yang buat video itu apa namanya? Pokoknya AI video, musik dan sebagainya, manfaatnya apa? Bisa efisien apa? Entah di waktu, entah di pekerjaan, entah di matematika. Kamu biasa matematika nanyain caranya atau nanyain jawabannya? Bener. Tadi siapa yang pakai ChatGPT yang matematika? Caranya atau jawabannya? Caranya, ada yang caranya. Enggak? Lu mau saya tanya, Bapak yakin? Jawabannya. Ya efisien kan? Ya kan? Kalau nanya Pak Indra, Assalamualaikum, dijawabnya 5 menit kemudian 10 menit, apalagi nanya Pak Asep bisa sejam 2 jam baru dibalas. Ya, gak efisien kan di waktu dan sebagainya. Terus belum lagi kalau malam takut ganggu, gak enak, ya kan? Saya lupa rumusnya ini tuh dikemanain pangkatnya kemanain gitu kan? Nanya AI soalnya apa kita upload, AI tolong buatkan cara untuk menyelesaikan tugas ini dengan soal berikut. Jebret, pokoknya di-upload, keluar tuh semuanya, efisien. Kreativitas dan bantu belajar, ini jelas. Mau nanya ke Bapak, ke Pak Asep, karena Pak Asep mah galak. Nanya mulu. Siapa yang belum beres? Mau bilang saya Pak, aku dimarahin. Saya Pak, belum beres. Ngobrol mulu dari tadi. Aku gitu Pak Asepnya. Misalkan, nanya deh AI, karena guru informatika aku ini galak. Tolong jelaskan ini. Ya, resikonya, tapi ada resikonya juga. Selain manfaatnya, ada juga resiko. Ya, ada resiko apa resikonya yang tadi kita bahas? Hoax. Beban negara. Asep luar biasa kan. Fitnah kan, Bapak kan ganteng. Bapak kan gak ganteng. Tapi ganteng banget gitu. Ya. Hoax. Foto, video, ya, suara. Sekarang ada penipuan lewat suara. Pernah dengar gak suara Raffi Ahmad, Prabowo dan sebagainya akan ngirim hadiah dan sebagainya? Dia tertipu sampai puluhan juta. Gak pernah dengar beritanya? Itu pakai AI suara. Halo, saya Presiden Prabowo Subianto. Ingin mengirimkan hadiah sebuah 1 unit mobil. Cuma rangkanya aja. Kirim KTP, DP di awal 2 juta dan sebagainya. Itu banyak orang lewat AI suara. Hoax. Ya. Kemarin tuh demo kerusuhan, penjarahan, banyak sekali itu apa dampak AI? Ya, plagiarisme. Jadi bisa diplagiat, ditiru. Buku, ya, gambar, film, ya,
gampang sekali apa? Diplagiat, ditiru. Ya, awas. Ketergantungan ini paling bahaya. Ketergantungan. Bapak nih mulai ketergantungan nih. Kedua sama pun dari AI, dari ChatGPT, mulai ketergantungan nih. Ketergantungan. Jangan segala macam itu dari AI. Dari matematika dan sebagainya, sedikit-sedikit dari AI. Kerjain dulu, udah bisa baru tanya. Jangan belum dicoba tapi langsung tanya AI. Nanti kamu akan apa? Nanti kamu akan kecanduan kayak narkoba. Ya, susah lepas dari AI. Kalau nggak ada AI kamu nggak bisa ngapa-ngapain nantinya. Kamu akan brain rot. Yes, good job. Dan privasi ini bahaya. Tunggu saya tak apa sih tunggu saya Pak? Apa sih kalau Ini Bapak. apa? Usah dulu lah. Ini Pak. Terus etikanya, lihat etikanya. Cek kebenaran, tidak plagiat, dan gunakan secara positif. Apa sih tunggu? Oh itu. Adik saya apa punya baju Oke. sahur, Pak? Sekarang taruh. Nah sebelum kita merambah web browser, sekarang jam berapa? Aduh 5 menit lagi. Oke. Ini ciri-cirinya dulu. Lihat sini. Contoh atau tanda-tanda bahwa itu hoax atau AI dan sebagainya. Yang pertama biasanya judulnya sensasional dan sumbernya gak jelas, gak ada hari, tanggal, tempat, tahun. Biasanya kalau di video, kalau di foto, di Instagram, upload dan status gak ada tanggal, hari dan sebagainya, tempat dan sebagainya gak ada. Biasanya apa? Biasanya hoax. Ya, hari Rabu sekian terjadi demo di Jakarta, padahal di Jakarta, Surabaya kayak kemarin. Ya, terus langkah cek hoax dengan berpikir komputasional yang tadi. Contohnya coba sekarang buka YouTube. Yang ada internet aja. Buka YouTube. Berdua boleh. Yang ada internetnya. Cari video Sri Mulyani yang bukan hoaxnya. Yang hoaxnya itu kan cari video Sri Mulyani yang video benarnya aslinya. Jangan yang hoaxnya. Guru beban negara itu kan hoax. Cari yang benarnya. Coba. Cari video Sri Mulyani ketika berpidato di depan orang yang video aslinya, jangan yang hoaxnya. Pak, itu pidato Pak. Cari video Sri Mulyani. Ada. Bukan yang pidato terkait beban negara. Cari video Sri Mulyani yang mengatakan guru beban negara. Ini Pak. Itu mah video perpisahan. Nah ini, yang ini nih. Ini kan Pak, Cari video aslinya. Coba bandingkan antara palsu dan asli. Ini Pak. Nih. Viral di media sosial cuplikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan guru sebagai beban negara. Hal itu diunggah oleh salah satu akun TikTok pada jadwal menegaskan Nah ini. guru itu beban negara. Ya, dia AI ini mengatakan dengan jelas bahwa dia berucap guru beban negara. Jelas kan tadi kan dengarkan semuanya? Jelas kan? Nah, ini
Nih. Ini video lengkapnya. Video lengkapnya itu ada di UIN, YouTube UI, Universitas Islam Indonesia kalau nggak salah ya. Ini yang lengkapnya. Cuman yang lengkapnya menit berapa ya? Bapak nggak tahu nih. Nah ini aslinya, awas. Kalian kalau menerima sesuatu, menerima berita, menerima kabar dan sebagainya, ingat sekarang kita ada di zaman artifisial atau AI. Ya, di zaman AI segala macam bisa ada. Pak Asep lagi goyang-goyang duyung, pakai baju putri duyung. Bisa jadi si Haika lagi joget bola balik di mall sendirian. Bisa jadi si Mika bisa apa? Misalkan bunuh diri, loncat dari lantai 2. Bisa jadi. Semuanya segala macam sekarang maaf ada, bisa jadi, bisa terjadi, bisa terwujud. Pak Asep tiba-tiba ada di Ka'bah, depan Ka'bah, alhamdulillah. Ya. Sekarang mah segala macam ada. Pak Asep dengan memakai jam tangan Rolex 10 di sini bisa sekarang mah. Zaman AI sekarang mah. Ya, ini video aslinya. Ya, ini video aslinya. Ya, video aslinya. Jadi kalau dapat berita jangan dikit-dikit dikit-dikit percaya, dikit-dikit demo, bukan demo sih, dikit-dikit protes, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah dan sebagainya. Ingat sekarang kita ada hidup di zaman Oke. Terakhir, tugas terakhir. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tulis di buku catatan. Ya. Di buku paket boleh nih, buku paket boleh. Buku paket, di bangkuannya, kalian lihat aja. Bapak suka buku yang coret-coret. Oke. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Baru. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Terus, sikap etis apa yang akan dipegang saat pakai AI? Kalian harus apa punya prinsip kalau pakai AI itu harus gimana? Ya, gak boleh ke hal-hal yang negatif. Ya. Minggu depan nih, cari satu konten AI, analisis dengan berpikir komputasional. Minggu depan. Kita dulu jawab dulu yang 2 ini. 2 pertanyaan ini nih. 1, 2. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Sama sikap etis apa, sikap baik apa yang akan kalian pegang ketika menggunakan AI? Ya, udah beres. Oke, kita jadiin tugas aja ya. PR tapi bukan PR tapi bukan PR. Gimana ya? Kita kan nggak boleh ada PR ya. Pokoknya minggu depan Bapak tanya harus ada. Oke? Boleh ditulis dulu ininya boleh. Kalau mau dikerjain di rumah. 2 pertanyaan ini, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Sama sikap etis apa yang harus kalian pegang ketika menggunakan AI? Jangan dipakai AI itu buat apa? Buat Pak Asep ada buntutnya. Kalau Bapak gini. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita yang hebat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terkait tadi kita belajar berpikir komputasional. Yang pertama kita ulangi, yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada apa? Abstraksi. Ketiga pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Ya. Oke. Terus kalau kita pakai AI, gunakan ke hal-hal yang baik. Jangan gunakan ke hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai ketemu Rabu depan. Astagfirullahaladzim. Bantuin dulu ya. Woi, direkam woi. Kita foto video. Ustaz, kamu nanti ini apa analisis dengan berbagai kompetensi itu ke depan aja lah, ke depan. Kamu kan punya prinsip kalau kamu pakai kamu harus apa? Aku akan pakai AI dengan baik. Aku tidak akan pakai AI untuk buat hoax. Aku tidak akan pakai AI untuk memfitnah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk. Aduh, Bapak mau matiin dulu ini. Pak, saling dulu kali Pak. Tar dulu. Pak, ini sesuai ini lagi. Saya absen. Ya. Saya tidak mau.